Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hak Pengelolaan Atas Tanah yang beranggota 5 orang, yaitu yang pertama Diki Irwanto dengan NIM B119269, yang kedua Widya Rahma dengan NIM B119270, yang ketiga Fahru Razi dengan NIM B119286, yang keempat Ahmad Zainul Arifin dengan NIM B119289, yang kelima Bagas Arya Fitra dengan NIM B119297. Dengan dosen pengampu yang pertama Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH, yang kedua Latifa Amir SHMH, dengan mata kuliah Hukum Agraria kelas F, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, dalam hak pengelolaan atas tanah dibagi 6 materi. Yang pertama, pengertian hak pengelolaan. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, proses terjadinya hak pengelolaan. Yang keempat, subjek hak pengelolaan. Yang kelima, wewenang pemegang hak pengelolaan. Yang keenam, objek hak pengelolaan. Saya akan menjelaskan pengertian hak pengelolaan atas tanah. Istilah hak pengelolaan secara eksplisit tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Namun, di dalam penjelasan umum 2, angka 2 UUPA terdapat istilah pengelola. Selengkapnya berbunyi, negara dalam bentuk memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan umum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Misalnya HM, HGU, HP, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Pengertian hak pengelolaan menurut para ahli. 1. Menurut Maria S.W. Sumarjono, hak pengelolaan atas tanah adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Yang kedua, Budi Harsono mengatakan hak pengelolaan atas tanah adalah gampilan dari hak menguasai dari negara. Yang ketiga, menurut R. Atang Ranomiharja, hak pengelolaan atas tanah adalah hak atas tanah yang dikuasai negara dan hanya dapat diberikan kepada badan hukum atau pemerintah daerah. Dasar hukum hak pengelolaan atas tanah. Hak pengelolaan tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Keberadaannya merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak menguasai dari negara. Hak pengelolaan diatur dalam peraturan seperti 1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Proses terjadinya hak pengelolaan atas tanah dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan proses konversi. Konversi adalah perubahan status hak atas tanah sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Berdasarkan aturan tersebut, hak penguasaan atau BH yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang kemudian dikonversi menjadi hak pengelolaan. Yang kedua, berdasarkan penetapan pemerintah. Proses lahirnya hak pengelolaan melalui penetapan pemerintah didahului dengan adanya permohonan hak. Subjek hak pengelolaan. 1.
suatu badan penguasa, departemen, jawatan, dan daerah swatantra, sebagaimana diatur dalam penjelasan umum angka 2 nomor 2 UU-PA. 2. Departemen, direktorat, dan daerah swatantra sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965. 3. Departemen, direktorat, dan daerah swatantra sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf B5 Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966. 4. Departemen dan jawatan pemerintah, badan hukum yang ditunjuk pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973. 5. Perusahaan pembangunan perumahan yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974. 6. Pemerintah daerah, lembaga, instansi milik pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977. 7. Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan. 8. Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, badan-badan hukum yang bisa diberikan hak pengelolaan yaitu 1. Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. 2. Badan usaha milik negara. 3. Badan usaha milik daerah. 4. PT Persero. 5. Badan otorita. 6. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Wewenang pemegang hak pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 menyebutkan wewenang pemegang hak pengelolaan yaitu 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. 2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. 3. Menyerahkan bagian-bagian atas tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut. Selanjutnya, objek hak pengelolaan. Berdasarkan pasal 2 UU-PA, objek hak pengelolaan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau biasa disebut tanah negara. Hak atas tanah tidak dapat diberikan dengan hak pengelolaan. Apabila di atas hak tanah tersebut diberikan dengan hak pengelolaan, maka hak atas tanah tersebut harus dilepaskan atau diberikan terlebih dahulu kepada negara agar menjadi tanah negara. Untuk selanjutnya dimohonkan hak pengelolaan. Sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.